selamat datang di acara Indonesian IoT tahun 2023. Di kesempatan kali ini kita akan menampilkan hasil pembelajaran IWK atau IoT Workshop Kit dari SMK Negeri 1 Cimahi, yaitu Kang Fizar dan Teh Melani. Nah, Kang Fizar dan Teh Melani ini berasal dari jurusan Teknik Elektrodaya Komunikasi atau disingkat TEDK. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fizar. Di presentasi kali ini saya akan mempresentasikan 3 alat IoT Workshop Kit. IWK sendiri adalah singkatan dari IoT Workshop Kit, yang artinya adalah sebuah replika dari alat aslinya untuk sebagai pembelajaran untuk siswa SMK. Yang pertama di sini ada IoT Workshop Kit Environmental Sensor. Untuk pengertiannya sendiri, environmental sensor merupakan alat yang berfungsi untuk memonitoring atau memantau suhu pada ruangan tertentu. Monitoring suhu ini dapat dimonitoring melalui aplikasi ataupun web. Untuk cara kerjanya sendiri, dari DHT11 membaca suhu lingkungan sekitar, kemudian diterima oleh VMOS atau microcontroller, dan kemudian akan ditampilkan melalui tampilan OLED. Kemudian dari microcontroller sendiri akan dikirimkan melalui jaringan internet menggunakan metode Rabbit MQTT, yang akan ditampilkan melalui aplikasi IWK Environmental Sensor yang ada di smartphone. Untuk komponennya sendiri, yang pertama ada OLED. OLED mempunyai resolusi 128x64 pixel, berfungsi sebagai display output. Untuk yang kedua ada DHT11, berfungsi untuk mendeteksi suhu lingkungan sekitarnya dalam satuan Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian dikirimkan ke microcontroller. Berikutnya ada WeMOS D1 Mini yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima data, berfungsi juga sebagai pengendali sesuai program yang dibuat, dan WeMOS D1 Mini ini sudah dapat terhubung dengan jaringan Wi-Fi. Komponen berikutnya ada adapter 10 watt. Adapter 10 watt ini menggunakan kabel micro USB, berfungsi sebagai penyedia tegangan. Berikut merupakan cara menggunakan environmental sensor. Pertama, hubungkan kabel micro USB pada microcontroller. Kemudian hubungkan adapter pada AC line. Kemudian tunggu hingga perangkat terhubung dengan koneksi internet. Jika sudah terhubung, maka layar OLED akan menampilkan suhu, kota, cuaca, serta tanggal. Apabila data tidak muncul, maka tekanlah tombol reset pada microcontroller. Berikut merupakan cara penggunaan aplikasi IWK Environmental sensor. Pertama, scan kode QR pada perangkat IWK. Setelah itu, isilah Credential login sesuai dengan buku panduan. Setelah berhasil login, maka data akan bisa dilihat melalui aplikasi IWK. Untuk selanjutnya ada IWK Robotics Flex Sensor. Untuk pengertiannya, Robotic Flex Sensor merupakan alat yang berfungsi untuk mendeteksi suatu lengkungan dengan prinsip yang sama seperti potensio. Robotic Flex Sensor juga dapat digunakan input data sebagai untuk aktuator seperti lampu, AC, ataupun robot. Untuk cara kerjanya sendiri, flex sensor akan mendeteksi lengkungan yang ada pada jari, kemudian datanya akan dikirimkan pada microcontroller. Dari microcontroller akan dikirimkan ke aplikasi melalui Rabbit MQTT dengan jaringan Wi-Fi.
Untuk komponennya yang pertama ada flex sensor, berfungsi untuk mendeteksi suatu kelengkungan dengan sistem kerja seperti pada potensio. Kemudian data tersebut dikirimkan ke microcontroller. Yang kedua ada Wemos D1 Mini, berfungsi sebagai pengirim dan penerima data, berfungsi sebagai pengendali sesuai program yang dibuat, dan sudah dapat terhubung dengan jaringan Wi-Fi. Yang ketiga juga ada adapter Wi-Fi menggunakan kabel micro USB dan berfungsi sebagai penyedia tegangan. Berikut merupakan cara menggunakan robotics flex sensor. Pertama, hubungkan kabel mikro pada microcontroller, kemudian colokan adapter pada AC line. Setelah itu, buka aplikasi IWK Robotics Flex Sensor, kemudian scan kode QR pada perangkat IWK. Setelah itu, isi kredensial login sesuai dengan buku panduan yang ada. Setelah berhasil login, pasangkan robotic flex sensor pada tangan. Jika posisi jari lurus, maka menunjukkan nilai 1. Jika posisi jari sedikit melengkung, maka akan menunjukkan nilai 3. Jika posisi jari setengah melengkung, maka akan menunjukkan nilai 6. Jika posisi jari menutup seluruhnya, maka akan menunjukkan nilai 10. Nah, yang terakhir ada IWK Smart Card Saga. Untuk pengertiannya, Smart Card Saga merupakan mesin absensi yang dapat menyimpan data kehadiran pengguna yang nantinya akan diolah untuk menjadi suatu informasi yang ditampilkan di website dan aplikasi mobile. Untuk cara kerjanya, saat ID card ditempelkan pada RFID reader, data tersebut akan diterima oleh microcontroller, kemudian akan LED dan buzzer akan mengeluarkan indikator sebagai tanda bahwa data telah diterima. Kemudian data yang diterima oleh microcontroller tadi dikirimkan melalui database, lalu dicocokkan dengan data yang ada. Kemudian data yang diminta tersebut akan dikirimkan ke aplikasi IWK Smart Card Saga melalui jaringan Wi-Fi. Untuk komponennya, yang pertama ada RFID card, sebuah kartu untuk pengenalan di mesin akses elektronik seperti mesin akses kontrol dan mesin absensi. Yang kedua ada RFID reader, berfungsi untuk mengirimkan data dari tag yang kemudian dibaca oleh RFID reader dan kemudian diproses oleh microcontroller. Yang ketiga ada ESP8266, berfungsi sebagai pengirim dan penerima data, berfungsi sebagai pengendali sesuai program yang dibuat, dan sudah dapat terhubung dengan jaringan Wi-Fi. Untuk perbedaannya sendiri dari ESP8266 dengan Wemos, yaitu jumlah pin yang ada dan ukurannya. Yang terakhir, yang keempat ada adapter 10 watt, yaitu berfungsi sebagai penyedia tegangan. Untuk LED berfungsi sebagai lampu indikator untuk menunjukkan status dari perangkat tersebut. Dan untuk buzzer berfungsi sebagai indikator suara. Berikut merupakan cara menggunakan IWK Smart Card Saga. Pertama, hubungkan microcontroller menggunakan kabel micro USB. Hubungkan juga adapter pada AC line. Setelah diberi tegangan, maka LED pada microcontroller akan menyala. Tunggu hingga buzzer berbunyi dan LED menyala. Jika ID card ditempelkan pada RFID, maka buzzer akan menyala dan LED akan berkedip 2 kali. Untuk mengecek ID card yang sudah ditempelkan, bukalah IWK Smart Card Saga, kemudian isi kredensial login sesuai dengan buku panduan. Setelah berhasil login, maka akan ditampilkan nama lengkap, MAC, jam, tanggal, sekolah, dan ID.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi udah dengar kan presentasi dari Kang Fizar. Ayo sekarang kita dengar tanggapan dari juri. Orangnya yang nggak asing lagi dari dunia IoT, yaitu Kang Fahmi Nurfadilah dari tim IoT PPTK ITB. Yeay! Oke, terima kasih Fizar udah membawa presentasi ya tentang environmental, terus tadi ada robotics, flex sensor, sama yang terakhir smart saga. Ini udah bagus sih, udah apa ya? Ya udah gimana? Emang udah sesuai bidangnya mungkin kan. Jadi udah nggak ada catatan lagi soalnya di saya. Jadi ini identifikasinya juga udah pas semuanya. Prinsip kerjanya juga semuanya udah betul. Ya udah cukup sih kalau menurut saya, udah nggak ada lagi. Udah bagus ini, udah lengkap semua. Ya untuk 3 hari 3 alat udah sangat bagus sih. Udah. Tangan Wah, keren banget ya tanggapan dari Kang Fahmi. Nah, selanjutnya kita bakal menyaksikan presentasi dari Teh Melani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Siti Nur Abdillah dari SMK Negeri 1 Cimahi, jurusan Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang IWK dan beberapa contohnya. IWK atau IoT Workshop Kit merupakan sebuah replika dari suatu alat aslinya yang dapat memudahkan para siswa-siswi SMK dalam melakukan pembelajaran. Berikut ini beberapa contoh IWK yang akan dijelaskan, yaitu IWK Home Automation, IWK Center of Gravity, dan IWK Smart Watering. Pengertian dari IWK Home Automation yaitu sebuah alat yang terdiri dari kumpulan perangkat elektronika yang terintegrasi di dalam rumah, yang dimana nanti akan dapat menyimpan data yang diolah supaya menjadi sistem yang otomatis. Home automation sendiri bekerja sesuai dengan program dan perintah. Sensor atau perangkat input merupakan perangkat yang dapat memberikan perintah kepada aktuator. Sensor yang digunakan pada IWK Home Automation yaitu sensor saklar dan sensor PZEM. Fungsi dari sensor saklar yaitu men-trigger aktuator dalam keadaan on ataupun off yang nantinya akan mengirimkan informasi kepada aktuator. Sedangkan fungsi dari sensor PZEM yaitu membaca arus atau tegangan pada output yang dikeluarkan oleh perangkat aktuator dalam keadaan on. Sedangkan aktuator sendiri yaitu perangkat yang dapat menerima informasi atau perintah yang telah diberikan oleh sensor. Perangkat aktuator yang terdapat pada IWK Home Automation yaitu seperti lampu dan steker. Untuk cara penggunaannya, yang pertama itu kita harus menyiapkan alat home automation yang sudah siap untuk diuji. Dan yang kedua, hubungkan kabel AC perangkat home automation kepada sumber tegangan. Yang ketiga itu hubungkan adaptor dengan kabel USB lalu masukkan pada perangkat mikrokontroler, lampu dan steker. Ketika perangkat mendapatkan tegangan, maka LED mikrokontroler setiap indikator akan berkedip. Setelah itu kita tunggu beberapa detik agar perangkat tersambung dengan WiFi yang sudah diprogram. Untuk softwarenya sendiri, yang langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu unduh aplikasi IWK Home Automation di Play Store lalu buka aplikasinya. Setelah itu, isi data kredensial pada tampilan awal aplikasi yang sudah ada pada buku panduan, lalu kita klik login. Setelah itu, kita klik logo QR Code untuk meregistrasi IWK Home Automation, lalu akan muncul register device dan isikan device name yang ada pada IWK Home Automation. Lalu klik add dan data akan menyimpan.
Yang kedua ada Center of Gravity. Center of Gravity merupakan sebuah alat yang dalam pengaplikasiannya memanfaatkan IoT. Center of Gravity, timbangan berbasis IoT ini berfungsi untuk memantau atau memonitoring penggunaan beban. Sensor yang digunakan pada Center of Gravity yaitu load cell. Sensor load cell sendiri dirancang untuk mendeteksi tekanan atau berat sebuah beban. Kemudian microcontroller yang digunakan oleh Center of Gravity yaitu Wemos D1 Mini. Wemos D1 Mini ini merupakan modul development board berbasis Wi-Fi. Untuk cara penggunaannya yaitu yang pertama kita harus menyiapkan IWK Center of Gravity-nya juga. Yang kedua sambungkan kabel port USB kepada microcontroller Wemos D1. Lalu hubungkan port USB kepada kabel USB dan ke adaptor serta sambungkan ke AC lain. Setelah itu kita tunggu beberapa detik agar alat tersambung dengan Wi-Fi. Untuk softwarenya sendiri, langkah pertama yaitu kita harus mengunduh aplikasinya terdahulu. Setelah itu kita scan QR yang terdapat pada IWK Center of Gravity, lalu isi kredensial pada tampilan awal aplikasi dan klik login. Tunggu hingga data keluar. Yang terakhir yaitu smart watering. Smart watering merupakan suatu alat yang dapat memudahkan kita dalam menyiram tanaman secara otomatis. Smart watering ini menggunakan dua perangkat utama yaitu sensor dan aktuator. Sensor yang digunakan pada smart watering yaitu sensor soil moisture. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi kelembapan suatu tanah baik tanah tersebut basah ataupun kering. Untuk aktuatornya sendiri menggunakan water pump. Water pump ini akan berfungsi ketika rangkaian sensor bekerja dalam keadaan tanah kering. Untuk cara penggunaannya sendiri, yang langkah pertama yaitu kita harus menyiapkan dulu alatnya. Yang kedua, kita hubungkan perangkat kabel AC kepada perangkat kabel AC smart watering pada sumber tegangan, lalu hubungkan adaptor dengan kabel USB dan masukkan pada perangkat sensor dan aktuator. Yang keempat, perhatikan LED merah yang berada pada aktuator menyala atau tidak. Tunggu sekitar beberapa detik agar perangkat tersambung dengan Wi-Fi yang sudah diprogram. Untuk softwarenya sendiri kita harus mengunduh terlebih dahulu aplikasinya, lalu scan QR yang ada pada aplikasi dan isi data kredensial pada tampilan awal aplikasi lalu klik login. Tunggu beberapa saat hingga data keluar, lalu akan muncul data apakah pompa dalam keadaan on ataukah off, serta sensor soil dalam keadaan basah atau kering.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah dengar kan presentasi dari Teh Melani? Yuk kita dengerin komentar dari juri. Oke, terima kasih Melani. Melani tadi udah apa aja tadi, smart watering, home automation, sama center of gravity. Tadi penguasaan materinya udah cukup bagus. Tadi juga udah hampir lengkap. Karena tadi beberapa masih ada yang kurang, meskipun sebenarnya udah dijelasin sih. Tadi kayak prinsip kerja sebenarnya udah dijelasin tadi di pengertian. Tapi itu perlu ditambah slide satu lagi. Mungkin bisa dalam bentuk gambar gitu. Nah, jadi kalau dari gambar kan biasanya enak gitu ininya ngejelasinnya gitu. Terus juga kalau dari gambar biasanya juga berarti udah diidentifikasi setiap perangkat itu ada alat apa aja gitu, kayak misalkan di smart watering ada sensor terus sama aktuatornya. Jadi bisa sekalian dijelasin di prinsip kerjanya. Paling kurangnya itu tadi. Terus sama ini kan presentasi ya kan ya. Jadi seminimal mungkin kata-katanya mungkin dikurangin di presentasi. Nah, karena tadi lebih enak gambar. Jadi ngejelasin gambar alurnya dari tiap-tiap alat dari gambar biar nggak kelihatan baca presentasi. Ya gitu sih. Sama paling mau nanya ini sih, paling troubleshootingnya pas 3 alat ini banyak nggak atau coba beberapa gitu troubleshootingnya? Beberapa ya? Ada tiap alat itu ada troubleshootingnya atau gimana? Cuman yang center of gravity sama yang smart watering lupa aplikasinya lama mas. Aduh, itu aja. Yang lain aman, untuk automation aman berarti ya. Oke. Ya udah, paling gitu sih tadi. Seperti presentasinya mungkin ditambahin gambar semuanya di semua alatnya. Tapi untuk penguasaan materi udah cukup bagus sih, udah cukup bagus. Untuk dalam waktu 3 hari terus 3 alat, apalagi 1 orang, itu udah good job. Buat Fizar juga udah good job yang hari. Oke guys, cukup sekian acara Indonesian IoT tahun 2023 kali ini. Tungguin episode selanjutnya ya. Dadah.